Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa setiap malam Jumat kita akan membahas tahsin surat Al-Kahfi. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke ayat yang ke-9. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ahlan wa sahlan. Jika ingin mengikuti kajiannya dari awal, silahkan dicek di playlist kita ya. Linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi, silahkan dicek aja. Dan bagi teman-teman yang sedang santai di rumah ya, bersama keluarga dan ingin ikut menyimak, silahkan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya terlebih dahulu. Tapi seandainya teman-teman yang tidak memungkinkan untuk membuka mushaf karena sedang tidak di rumah misalnya atau di perjalanan, maka teman-teman masih bisa menyimaknya melalui background mushaf yang ada di belakang saya. Baik, saya langsung mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Silahkan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Baik, saya akan bahas huruf per hurufnya ya teman-teman ya. Pertama, ayat ini dimulai dengan huruf hamzah. Kita sudah tahu bersama bahwa huruf hamzah adalah huruf yang keluar dari autarus sautiyah atau pita suara ya, atau tenggorokan bagian bawah ya. Keluar dari sana kemudian dibaca fathah. Awas, ketika membaca huruf hamzah yang fathah, jangan sampai kita membacanya dengan tebal. Ya, huruf hamzah di Al-Quran tidak ada yang dibaca tebal. Jadi jangan dibaca seperti ini teman-teman. Om, o, jangan o tapi a tipis. Am hasibta, bukan om ho, om hasiboto, ini jadi tebal-tebal semua ya. Baik, jadi dibaca tipis. A, bukan o ya. Baik, masuk ke huruf yang berikutnya itu huruf mim. Ya, ini huruf yang mudah insya Allah, keluar dari kedua bibir. Ya, dua bibir dipertemukan. Ya, tapi hati-hati. Ya, meskipun ini huruf yang insya Allah mudah dilafalkan, tapi terkadang ada yang menyepelekan. Ya, terutama dari sisi sifatul hurufnya. Ya, kalau dari makhrajnya insya Allah masyarakat kita ini banyak yang bisa mengucapkan huruf mim dengan benar ya. Ya, pokoknya kalau masih ada lengkap bibirnya atas sama bawah, insya Allah bisa mengucapkan huruf mim. Ya, tinggal dirapatkan saja. Ya, kedua bibir atas dan bawah dipertemukan. Ya. Nah, yang jadi permasalahan ini terkadang ketika dia disukun ya, ada beberapa orang yang membacanya itu dengan cara dikolkolahkan. Am hasibta, ini dikolkolahkan ya, harusnya tidak dikolkolahkan ya. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua ya, kesalahan yang terjadi di huruf mim sukun juga adalah memutus suaranya ya. Am hasibta ya. Ini sudah tidak ada qalqalahnya tapi suaranya terputus. Nah, ini tidak boleh teman-teman ya. Huruf mim ya, sebagaimana kita telah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, dia memiliki sifat bainiyah ya, atau tawassut ya, dimana tatkala dia dalam kondisi sukun, suaranya harus dialirkan sedikit. Amha, tidak diputus. Amha, tidak juga diqalqalah. Amha ya, paham ya teman-teman? Baik,
langsung masuk ke huruf H. Ya, huruf H keluar dari tenggorokan bagian tengah. Amha, bukan dari tenggorokan bawah. Amha. Nah, kalau di bawah suaranya begini. Ha. Kalau di tengah suaranya ha. Ya. Ha. Ha. Ya. Jadi dia dibaca tipis. Ha. Ya. Kalau di bawah ha. Ya. Ini tebal atau tipis? Hah? Ha di bawah, ha ini tebal atau tipis? Jawabnya tipis juga, ya. Ha tipis, ha juga tipis. Nah, terkadang ada yang salah paham, ya, di sini. Ya, banyak yang menyangka bahwa ha ini tipis kalau ha ini tebal, ya. Padahal keduanya adalah huruf tipis, ya. Kalau tebal itu dia dibaca seperti vokal o gitu, seperti ro misalnya. Nah, itu tebal tuh. Kho, ro, ko. Nah, ini tebal. Huruf dot misalnya bo. Ini tebal ya. Sedangkan huruf h yang di bawah sini tidak dibaca ho ya, tapi ha. Ya, jadi dia tetap dibaca tipis. Ya, keduanya baik h ataupun h tetap dibaca tipis. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah terkadang ya banyak yang membaca huruf H ini salah penempatan makhrajnya, yang harusnya keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya, dari lisanul mizmar, ya, tenggorokan bagian tengah, malah dibaca dari tenggorokan bagian bawah, dari pita suara. Nah, ini letak kesalahannya di sini. Ha, ha, ha. Dan suara huruf H ini harus bersih, teman-teman, ya. Seringkali saya temukan banyak yang membaca huruf H ini dia tidak bersih suaranya, kha, kha. Jadi seperti ada rasa kho-nya gitu ya. Nah, ada, kalau kho itu kan ke atas ya, ya, tenggorokan bagian atas, kho. Nah, ini terkadang huruf H dibaca condong ke sana, kha, kha. Nah, perhatikan, kha, kha, nggak bersih. Harusnya dia dibaca bersih, ha, 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 amha, amha. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut masuk ke huruf sin. Ya, huruf sin ya tempat keluarnya dari ujung lidah. Ya. Ujung lidah, dan suaranya ini keluar dari celah ya antara gigi seri atas dan gigi seri bawah yang didekatkan. Nah, jadi kalau kita senyum, nah, kelihatan dua gigi seri kita, gigi seri atas dan gigi seri bawah. Celah kecil antara keduanya ini, ya, dari situlah keluar huruf sin. Sa, makanya suaranya tajam, teman-teman. Ya, sin ini berdesis tajam atau dikatakan juga sofir ya. Dia memiliki sifat sofir. Nah, kadang ada yang membaca huruf sin ini sofirnya tidak ditunaikan. Ya, am hasibta, hasi, si tajam, si. Nah, ini baru sofirnya jelas ya. Jadi seperti huruf S dalam bahasa Indonesia ya. Huruf sin ini mirip dengan huruf S dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau huruf S itu dibuang sofirnya juga tidak masalah ya kan. Tapi kalau huruf sin harus diiringi dengan sofir ya. Ini sofir, suara desis yang terdengar itu tajam. Ini suara sofir namanya, amhasi, si. Nah, kalau tidak ada sofirnya begini, amhasibta, hasibta. Paham teman-teman? Hasibta dengan hasibta beda ya, jelas perbedaannya. Meskipun makhrajnya sama ya, tempatnya tidak saya pindah ya, saya cuma menghilangkan sofir dan memunculkan sofir. Hasibta ini tidak ada sofirnya, hasibta ini ada sofirnya. Paham ya? Baik, masuk berikutnya ke huruf ba. Ya, huruf ba sama seperti huruf mim ya. Makhrajnya ada di dua bibir yang didekatkan. Ya. Bukan sekedar didekatkan, ditempelkan. Ya, kalau mendekat doang ini kan nggak nempel ya. Ini ditempelkan ya, bibir atas dengan bibir bawah, ba. Nah, apa bedanya huruf ba dengan huruf mim?
Kalau dari sisi makhraj sama, ya. Kalau sama, kenapa suaranya berbeda? Tempat keluarnya sama, tapi kok suaranya berbeda? Ma, ba. Nah, kenapa demikian? Ya, berbeda karena antara keduanya terdapat perbedaan sifat. Ya, meskipun makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tapi sifat atau karakter kedua huruf ini berbeda. Ya, contohnya ketika dalam kondisi sukun seperti ini. Amha. Nah, tadi huruf mim ketika dalam kondisi sukun dialirkan sedikit karena dia memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Sementara huruf ba ketika dia dalam kondisi sukun seperti ini, maka dia harus diqalqalahkan. Nah, di situ bedanya, teman-teman. Nah, qalqalah insyaallah kita semua sudah tahu ya. Ya, apa itu qalqalah? Bacaan yang dipantulkan. Ya. Namun tidak sedikit dari masyarakat kita yang membacanya itu sudah qalqalah tapi cara mengkolkolahkannya ini masih kurang tepat, ya. Nah, diantara kesalahan yang banyak terjadi pada qalqalah adalah yang pertama, ya, pada huruf ba sukun seperti ini, yang pertama adalah menyertakan huruf hamzah, ya. Padahal di sini tidak ada hamzah, ya. Tapi banyak yang membacanya ini ditaruh huruf hamzah sukun juga di sini, sehingga bunyinya seperti ini. Am hasibta, hasib. Nah, hasib harusnya hasibta, hasibta, malah ditaruh huruf hamzah di sini. Am hasibta, hasibta, mentok di pita suara. Hasib harusnya hasib, hasib. Nah, seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang banyak juga terjadi di sini adalah membaca qalqalahnya dengan tebal. Ya, ini tidak boleh, teman-teman. Huruf ba tatkala diqalqalahkan, qalqalahnya harus dibaca tipis. Am hasibta, bukan am hasibota, hasibo, hasibo. Nah, ini tebal ya, harusnya hasibta. Ya. Oke, jelas ya. Lanjut berikutnya ke huruf ta. Ya, huruf ta keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, teman-teman bisa bayangkan ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ya, pangkal gigi seri itu adanya di mana? Nah, ini terkadang banyak yang masih rancu gitu ya, untuk menetapkan pangkal gigi seri atas itu bagian yang mana. Ya, baik. Nah, saya ilustrasikan. Kalau seandainya tangan saya ini berupa gigi seri ya, tangan saya berupa gigi seri, ini gigi seri atas, ini bagian yang terlihat dari depan. Kalau saya senyum begini, nah, ini kelihatan gigi seri atas saya, diumpamakan ini ya, maka yang dimaksud dengan pangkal gigi seri atas itu ini, teman-teman. Nah, ini ya, jelas ya, ini ujungnya, ini pangkalnya. Jadi ujung lidah ditempelkan ke sini, teman-teman ya, ujung lidahnya ditempelkan ke sini ya, ke pangkal gigi seri atas. Am hasib ta, ta, ta ya, pangkal gigi seri atas. Ya, di situ huruf ta. Baik, kesalahan yang banyak terjadi ya saat mengucapkan huruf ta ini ya, biasanya teman-teman yang udah pernah belajar tajwid ya dan pernah belajar sifat tahu nih, huruf ta punya sifat apa? Hams ya. Nah, ada sebagian ikhwah itu yang membaca hamsnya berlebihan ya. Am hasibta, ta, ta, berlebihan hamsnya ya. Memang ada hams di huruf ta, tapi bukan seperti itu cara membacanya ya. Huruf ta memiliki hams ya, tapi hamsnya lemah ya, apalagi ketika dia berharokat ya. Ketika dia berharokat ya, maka hamsnya itu hampir tidak terdengar sama sekali ya. Kenapa? Karena selain dia memiliki sifat hams, dia juga memiliki sifat lain yang lebih kuat dari hams, yaitu sifat syiddah ya. Apa itu sifat syiddah?
tidak boleh mengalirkan suara. Ya, kalau kita katakan sa, ini seperti ada aliran sa, mirip seperti sa nanti jadinya. Ta, ini ta hamsnya terlalu banyak. Ta, ada hams tapi sedikit sekali, ya. Sedikit sekali, hampir tidak terdengar, ya. Bukan tidak ada hams sama sekali, karena hams ini adalah sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf ta, tidak bisa dilepaskan dari huruf ta. Selalu melekat dan sifatnya permanen. Jadi ta dalam kondisi apapun, mau dia berharokat, mau dia bersukun, mau dia bertasydid misalnya, tetap ada yang namanya hams. Cuma kadar hams ini berkurang drastis tatkala dia berharokat. Ya, lain halnya ketika dia dalam kondisi sukun, teman-teman. Ya, contohnya seperti surat Al-Masad atau Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Nah, ini terdengar agak lebih jelas, ya. Ya, tatkala dia dalam kondisi sukun. Ketika dia berharokat, maka dia bertabrakan dengan sifat syiddah. Nah, kalau berbenturan seperti ini, maka dilihat mana sifat yang lebih kuat. Ya, ternyata sifat syiddah lebih kuat daripada sifat hams yang dimiliki oleh huruf ta. Sehingga hams yang ada pada huruf ta itu kadarnya sangat sedikit sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya huruf A, sama seperti ini, ya. Seperti A yang pertama, yaitu keluar dari al-autar as-sautiyah, ya, dua pita suara. Ya, di bawah a. Ya, ini harus kena di sini, teman-teman, ya. Ya, karena ada yang membaca itu enggak kena di bawah sini. Ya, seperti ini contohnya. Am hasibtanna, enggak kena nih hamzahnya. Am hasibtanna, harusnya am hasibtaan, ta'a bukan tanna. Ini enggak kena hamzahnya, harus dikenakan keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ya, paham ya? Masuk ke huruf nun. Ya, huruf nun keluar dari ujung lidah ketemu gusi. Ya, ujung lidahnya tempelkan ke gusi. Dan lihat, di atas nun ada tanda apa? Syaddah atau tasydid. Ya. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya. Ya, ini sering banget kita temukan. Ya, huruf nun yang bertasydid hukumnya apa? Gunnah mutawwalah. Dia harus digunnah dan dipanjangkan. Anna'a, bukan anna'a. Tahan dulu sejenak. Annaha, anna'a. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya huruf A, ini juga sama seperti A yang ada di sini. Awas, tidak boleh ada perbedaan antara A yang di sini atau A yang di sini dengan A yang di sini, semuanya harus dibaca sama. Ya, namun terkadang ada yang membacanya itu berbeda-beda, ya. Seperti tadi, A yang di sini kena, am hasibtanna, yang di sini tidak kena. Yang di sini malah kadang dibaca tebal, oshabal, ya, kenapa dibaca tebal? Ya, karena ada shad setelahnya tebal, terkontaminasi ketebalan shad ke huruf hamzah, dan ini termasuk kekeliruan, ya. Kalau A pertama dibaca tipis, A kena di sini di tenggorokan bawah, maka A yang kedua juga sama A. Ya, di situ juga. A yang ketiga juga sama A, dibaca tipis juga. Ya. Ya. Am hasibta anna a. Sama kan? Am hasibta na'o. Nah, ini beda. Hamzah pertama, hamzah kedua, hamzah ketiga berbeda. Hamzah pertama kena tipis, ya. Hamzah kedua enggak kena, ya, enggak kena dari tenggorokan bawah. Hamzah yang ketiga sudah kena hamzahnya tapi dia dibaca tebal, ya. Dia harus sama, ya, tipis dibacanya dan harus dikeluarkan tepat benar-benar dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara. Nah,
Kemudian perhatikan di sini. Di sini ada huruf shad setelahnya, dan huruf shad kita ketahui bersama bahwa dia adalah huruf yang harus dibaca tebal dalam setiap kondisi. Ya, kenapa? Karena huruf shad adalah huruf yang memiliki sifat isti'la dan juga itbaq. Ya, sehingga dia harus dibaca tebal. Als, bukan as. Ini tipis, kalau ditipis jadi sin. Ya, kalau ditipis jadi apa? Jadi sin. Sin dengan shad, bedanya apa? Makhrajnya sama. Bedanya di mana? Bedanya shad tebal, sin tipis. Ya, jadi barang siapa yang menipiskan huruf sin, maka dia telah mengubah. Jadi barang siapa yang menipiskan huruf shad, maka sungguh dia telah mengubah huruf shad tersebut menjadi huruf sin. Ya, demikian juga siapa yang menebalkan huruf sin, maka dia telah mengubah huruf sin itu menjadi huruf shad. Ya. Ya, jadi hati-hati. Huruf shad meskipun makhrajnya sama dengan huruf sin, tapi dia harus dibaca tebal. Ya. Nah, ketika dia dibaca tebal, hati-hati. Ya, yang tebal hanya shad saja. Sementara hamzahnya tidak boleh ikut-ikutan tebal. Ya. Jadi jangan dibaca os. Memang shadnya dapat nih tebal, tapi hamzahnya ikut tebal juga. Nah, ini salah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar tebal huruf shad ini tidak mengkontaminasi huruf A yang harusnya dibaca tipis. Ya. Jadi caranya adalah kita bisa dengan memanjangkan A-nya terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Dipanjangkan A dan harus dibaca tipis. Baru masuk ke shad dan harus dibaca tebal. Jangan dibaca tipis. Ini tipis jadi sin. Huruf shad, ya, dibaca tebal. Nah, kemudian hati-hati saat kita ingin menebalkan huruf shad. Caranya itu bukan dengan memajukan dua bibir. Ini salah. Ya. Tapi dengan cara mengangkat lidah bagian belakang. Ya. Kalau sin begini. Kalau shad ya, naik lidah bagian belakangnya. Ini yang disebut dengan isti'la dan itbaq. Ya, suaranya dikumpulkan ya di dalam. Kalau shad kalau sin tipis keluar ya. Kalau shad ya. Seperti itu. Ini dipanjangkan terlebih dahulu untuk latihan. Di A-nya dibaca tipis, teman-teman. Baru dipendekkan. Dipendekkan lagi. Kemudian hilangkan madnya. Ya, tidak ada mad sama sekali. Bukan os. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi A dibaca tipis, shad dibaca tebal. Latihannya seperti tadi, ya. Tahapan-tahapannya seperti tadi. A-nya dipanjangin dulu, baru kemudian shadnya dibaca tebal tanpa memonyongkan bibir. Ya, tanpa memonyongkan bibir. Kalau memonyongkan bibir maka salah. Ya. Kenapa? Karena shad tidak ada kaitan sama sekali dengan dua bibir. Ya, shad keluarnya dari ujung lidah. Ya, dari ujung lidah condong ke gigi seri bagian bawah. Ya. Tidak monyong. Ya. Bukan alsha. Ya. Oke, jelas ya. Berikutnya masuk ke huruf H. Ya, H dibaca tipis. Ya, sama seperti H yang ada di sini, H dibaca tipis. Ya. Jadi huruf shad ini adalah huruf tebal yang diapit oleh dua huruf tipis. Nah, ini harus benar-benar terpisahkan ya, tipis dan tebalnya. Jangan sampai tercampur satu dengan yang lain. A tipis, shad tebal, H tipis lagi.
asha, asha. Paham ya teman-teman ya? Jangan asha. Ini tipis shotnya nanti jadi huruf sin. Hanya tipis. Jangan abis tebel dia tebel juga. Ini salah. Tipis ya. Baik, masuk ke huruf ba. Ya, sama seperti ba yang ada di sini, cuma bedanya ini berharokat, yang tadi bersukun. Ashabal. Bal bukan bol ya, bukan tebal tapi tipis. Oke, masuk ke huruf lam berikutnya. Ya. Yang ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu meskipun dia ditulis tapi dia tidak dibaca ya saat wasol ya. Saat bersambung kita menyambung, ini tidak dibaca hamzahnya ya. Kita langsung membaca masuk ke huruf lam. Lam, hati-hati bukan keluar dari ujung lidah sini. Ya. Banyak yang membaca huruf lam itu keluarnya dari ujung lidah. Al-kahfi. Udah buka mulut duluan. Al-kahfi, harusnya al-ka. Jangan al-ka. Udah buka mulut duluan ya. Yang dibuka mulut itu ketika ia dalam kondisi berharokat fathah, seperti kaf misalnya. Ka dibuka mulut, tapi huruf lam ini kan kondisinya sukun ya. Jadi jangan membuka mulut sebagaimana kita membukanya saat dia berharokat fathah. La, oke dibuka kalau fathah, tapi kalau sukun Allah. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan langsung membuka mulut ketika masuk ke huruf lam. Jangan dibaca ashabal. Udah kebuka. Harusnya ashabal. Ya. Bal. Tebal atau tipis? Dibaca tipis, ya. Tidak dibaca tebal. Ya. Nah, dia keluarnya bukan dari ujung sini, teman-teman, tapi dari sisi ya, bagian depan. Ya, sisi bagian depan, sisi lidah, tapi sampai muntaha al-hafah. Ya, muntaha al-hafah itu sini, depan sini, dari sini sampai ke depan, kemudian ke sini lagi. Ini semuanya disertakan ya, nempel ke gusi. Ashabal, bal bukan bal. Paham ya teman-teman ya? Baik. Kemudian hati-hati saat kita mensukunkan huruf lam ya, hati-hati. Sebelum kita pindah ke huruf kaf itu jangan dilepas dulu huruf lamnya. Ya, karena kalau langsung dilepas ini akan muncul qalqalah ya. Ashabal kahfi. Ini kenapa muncul qalqalah? Karena langsung dilepas. Ya. Jadi biarkan dia mengalir sebagaimana mim. Ya, ketika sukun sama. Ya, dia dialirkan sebentar, dialirkan sebentar karena dia memiliki sifat tawassut ya. Jangan langsung dilepas dari makhrajnya sebelum masuk ke huruf kaf. Jadi melepasnya kapan? Berbarengan saat kita mengucapkan huruf kaf. Ashabal ka, balka, bukan balka. Ini melepasnya mendahului huruf kaf. Kalaupun mendahulunya itu jangan terlalu jauh. Balka, ini kan terlalu jauh. Balka, nah, melepasnya ini masih nempel. Kapan dilepas? Berbarengan ketika kita mengucapkan huruf kaf. Balka, gak ada qalqalahnya ya. Jadi kalau dilepas duluan balka, itu penyebab qalqalah yang terjadi pada huruf lam ya. Jadi hati-hati ketika kita mendapati huruf lam yang sukun ya, ingat-ingat aja jangan kita melepas lidah kita dari makhraj huruf lam ini sampai kita membaca huruf setelahnya ya, berbarengan melepasnya dengan saat kita membaca huruf setelahnya itu huruf kaf ya. Baik, kita masuk ke huruf kaf sekarang ya. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah ya, aqsal lisan ya. Pangkal lidah itu di sini teman-teman ya.
Jadi kalau dikatakan ini ujungnya, ujung lidah nih, ini ujung lidah, maka pangkal itu adanya di sini, ya, di paling belakang. Pangkal lidahnya ini ditempelkan ke langit-langit, ya, langit-langit yang berada di antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak, ya. Jadi kalau kita raba langit-langit atas kita ini, rahang atas ya, di atasnya itu langit-langit itu ada bagian yang keras. Kemudian kalau kita terus masukkan jari kita ke belakang, nah itu akan kita dapati langit-langit ini melunak, ya. Artinya di sana cuma ada daging saja, tidak ada tulang di sana. Nah, huruf kaf itu terletak, ya, di antara keduanya ini, di perbatasan antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak, ya. Ka, ka, ka. Kalau terlalu ke belakang, ko, jadi huruf kof, ya. Kalau terlalu luar, nggak bisa ya. Kalau terlalu luar, jadi nggak bisa ke sini, ya. Kenapa? Karena pangkal lidah kita ini nggak mungkin bisa maju ke sana. Jadi mentoknya di situ, ya. Jadi pangkal lidahnya ditempelkan ke langit-langit, ya. Oke, lanjut masuk ke huruf H, ya. Huruf H, ya, ini nggak ada kolkolahnya, ya. Jangan sampai dibaca kahfi, ya. Tidak juga terputus suaranya ketika dia disukun kahfi, ya. Ashabal kahfi, ini putus suaranya, tidak boleh. Dia harus dialirkan. Kenapa dialirkan? Ya, karena ia memiliki sifat rakhawah, ya, atau rikhwah, ya. Ini huruf rikhwah atau rakhawah, ya, dibaca mengalir suaranya lebih panjang daripada aliran yang ada pada tawassut, ya. Al-kahfi, kahfi, kahfi. Jangan diputus, kahfi, kahfi. Jangan juga dikolkolah, kahfi, kahfi, ya. Tapi dia dialirkan, kahfi. Suaranya tidak boleh terputus, kahfi. Sampai masuk ke huruf H, suara huruf H ini, ya, sejenak sebelum masuk ke huruf H itu harus selalu terdengar, kahfi. Kapan diputus? Ketika masuk ke huruf H. Nah, kadang ada yang membaca huruf H ini nggak dialirkan begitu, teman-teman. Udah diputus dulu jauh sebelum masuk ke huruf H. Ashabal kahfi, nah, nggak ada aliran suaranya. Ini kurang tepat. Harus ada aliran suara. Ashabal kahfi. Dan tidak boleh berlebihan mengeluarkan suaranya. Itu bukan dari dada, kahfi, enggak, ya, tapi dari tenggorokan bagian bawah, persis di makhraj huruf hamzah. A, ha, ha, di situ kahfi, kahfi, di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke huruf fa. Fa adalah huruf yang keluar dari ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah, ya. Ujung gigi seri atas di sini bertemu dengan perut bibir bawah. Perut bibir bawah tuh yang ini. Nah, jadi kalau kita tarik bagian bibir bawah kita ini ke bawah ini, nanti kelihatan nih bagian perutnya. Nah, ujung gigi seri atas kita tuh tempelkan di bagian perutnya itu. Fi, 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 harus ada anginnya. Fi, fi, bukan pi, pi. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian teman-teman, ya, yang biasanya di daerah sana, ya. Ya, ini saya nggak mau sebut sukunya. Biasanya membaca huruf F itu dengan huruf P, kahpi. Nah, jangan kahpi tapi kahfi. Fi, fi dialirkan nafasnya, ya. Nafasnya ngalir, suaranya pun mengalir. Jadi dua nih yang mengalir. Fa, fi, fu, fa, fi, fu. Nafasnya kerasa. Fa, fi, fu. Kalau kita letakkan telapak tangan kita ini, terasa kayak ada semburan udara. Suaranya pun terdengar ngalir, ya. Nah, ini yang disebut dengan hams dan rokhawah. Kalau hams berkaitan dengan udara, kalau rokhawah berkaitan dengan suara. Jadi dua-duanya itu mengalir. Hams iya, ya, nafasnya mengalir. Rokhawah iya, suaranya juga mengalir. Fi, 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 bukan pi, 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 pi.
fi ini nafasnya nggak ada ya, rokhawahnya juga nggak ada ya, jadi dialirkan fi. Nah, kemudian hati-hati ketika kita ingin mengeluarkan nafas, menyemburkan nafas keluar, jangan sampai ada gelembung di pipi ya teman-teman ya, jangan kahfi. Nah, ini kurang tepat ya, ini hati-hati. Baik, langsung masuk ke huruf wawu ya. Huruf wawu, awas perhatikan ya, huruf wawu di sini berharokat fathah. Huruf wawu berharokat fathah. Huruf wawu harus dibaca monyong, tapi huruf fathahnya nggak boleh ya. Jadi yang monyong bibirnya itu adalah wawunya saja, fathahnya tidak. Jadi bukan wo, tapi wa. Nah, perhatikan, monyong dulu huruf wawu ini, karena makhrajnya kan, makhrajnya ada di depan ya, dhammus syafataini dhamma gitu kan, dengan memonyongkan bibir dengan sempurna. Namun ketika kita berpindah dari wawu ke fathah, maka monyongnya jangan ikut wo, enggak, tapi wa. Kita membuka sebagaimana ba. Kita mengucapkan huruf ba fathah, ba. Posisinya seperti ini mulutnya. Demikian juga huruf wawu. Ya, kita monyong di depannya saja. Nah, ketika pindah ke huruf ke harokat fathah, wa, ba, ta, sa, wa, sama ya. Ya. Baik, tidak ada perubahan. Jadi wawu tidak boleh dibaca tebal. Ya. Wawu di Al-Qur'an semuanya harus dibaca tipis. Lanjut berikutnya masuk ke huruf ro. Ya, masuk ke huruf ro. Nah, baik. Ro ini huruf yang unik, teman-teman. Ya, kadang dia dibaca tebal, kadang dia dibaca tipis. Bukan berarti kita bebas memilih, oh saya mau baca tebal, oh saya mau baca tipis. Ada aturannya, teman-teman. Ya, kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Nah, ini pembahasannya akan panjang kalau dirinci. Ya, tapi di sini saya bahas ringkas saja. Ya, ro yang ada di sini harus dibaca tebal, teman-teman. Ya, alasannya kenapa? Karena dia berharokat fathah. Ya, dia berharokat fathah. Hati-hati, ketika ada huruf tipis bergandengan dengan huruf tebal, sama seperti ini, alsha. Jangan sampai saling mengkontaminasi. Ya, alshaba, a-nya tipis, sodnya tebal. Begitu juga huruf wawu di sini tipis, huruf ro-nya tebal. Jangan sampai ketebalan ro ini masuk ke huruf wawu, warroqimi. Ya, tidak begitu. Wa tipis, war. Nah, masuk huruf ro baru tebal, warroqimi. Warroqimi, bukan warroqimi. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi huruf ro ini harus dibaca tebal dalam lafadz ini. Ya. Dan dia tidak selalu dibaca tebal, ada kondisi di mana nanti huruf ro harus dibaca tipis. Ada juga yang membolehkan kondisi di mana kita boleh membacanya dengan tebal, boleh membacanya dengan tipis. Nah, untuk yang ini tidak boleh dibaca tipis, harus dibaca tebal. Warro. Nah, ketika huruf ro bertasydid, hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Ini banyak kesalahan juga nih. Ketika huruf ro bertasydid, Imam Ibnul Jazari mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya, ringankan takrirnya. Takrir itu apa? Getarnya itu ringankan. Idza tushaddadu, saat dia dalam kondisi tasydid, bertasydid. Jadi jangan dibaca warraqimi. Ini berlebihan. Bukan warraqimi tapi warro. Dengarkan suaranya teman-teman. Warro. Ini yang dimaksud dengan takrir, ikhfa'ut takrir. Jadi meringankan, ya, meringankan takrirnya. Bukan dihilangkan total. Warro. Ini benar-benar hilang. Warro. Jadi ada getaran tapi sangat-sangat ringan. Ya, ini terjadi pada ro tatkala dia ditasydidkan, ya, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari wa akhfi takriran idza tushaddadu. Baik, lanjut masuk ke huruf qaf, ya. Huruf qaf dibaca kasroh di sini ya. Nah, hati-hati, huruf qaf adalah huruf isti'la, ya, huruf yang harus dibaca tebal. Namun tatkala dia berharokat kasroh, ya, hati-hati. Saya ulang,
ketika huruf qaf berharokat kasroh, maka kadar ketebalannya berkurang. Roki, roki, bukan rokoi, tapi berkurang, ya. Kenapa? Karena dia tidak diiringi dengan sifat itbaq, ya. Huruf qaf dia memang memiliki sifat isti'la, tapi dia tidak punya sifat itbaq, ya. Beda dengan huruf shad, teman-teman. Huruf shad dia punya sifat isti'la plus itbaq, ya. Sehingga ketika huruf shad ini di kasroh, tebalnya nggak berkurang. Nah, itu bedanya, ya. Huruf yang isti'la itbaq dengan isti'la infitah, bedanya ketika di kasroh, ya. Ketika di kasroh, kalau yang isti'la infitah atau isti'la saja tanpa itbaq, ya, maka kadar ketebalannya berkurang. Tapi nggak kita katakan tipis, ya. Ini nggak kita katakan tipis, dia tetap huruf tebal, ya. Dia tetap huruf tebal, tapi kadar ketebalannya berkurang. Beda dengan huruf shad, ya, karena dia memiliki sifat isti'la dan itbaq, ya. Sehingga ketika di kasrah dia harus tetap tebal. Ihdinas siratal, jangan ditipis. Ihdinas siratal, itu nanti mengubah jadi huruf sin, ya. Paham ya teman-teman, ya. Jadi tetap dibaca tebal. Qaf yang di sini tetap dibaca tebal apa tipis? Tetap dibaca tebal, cuma kadar ketebalannya berkurang. Roki, bukan rokoi, ya. Paham ya? Baik, kinya dipanjangkan dua harokat karena di sini ada ya mati. Nah, ini mat asli atau mat tabi'i. Baru kemudian huruf mim. Huruf mim di kasroh. Nah, ini dua-duanya di kasroh. Mi. Ketika kita mengucapkan harokat kasroh, ingat teman-teman, ya, turunkan bibir bawahnya dan rahang bawahnya ini. Ini kan rahang kita bisa bergerak-gerak, ya. Bisa naik turun. A, I, A, I, A, I. Nah, kan bisa naik turun. Diturunkan, ya. Ketika dia berharokat kasroh, ya. Qimi, jangan qimi, warqimi. Ini miring harokatnya, sebabnya itu karena nggak mau turun, ya. Kalau kita turunkan, sengaja kita turunkan, ini akan terkunci dia kasrohnya, nggak pindah kemana-mana, ya. Makanya nanti akan kita bahas insya Allah pembahasan tentang itmamul harokat, ya. Saya masih proses menerjemah nih, belum selesai materi dari Syekh Abdul Qadir Utsman, ya, tentang itmamul harokat. Beliau menjelaskan dengan sangat detail sekali bagaimana kita menyempurnakan harokat itu. Jadi intinya ketika huruf berharokat kasroh, rahang bawah ini turunkan, teman-teman, ya. Bibirnya ini juga diturunkan. Qimi, warroqimi. Nah, begitu, turunkan. Kalau tidak diturunkan dia nanti nggak sempurna. Ya, lanjut masuk ke huruf kaf. K sama seperti K yang ada di sini, cuma bedanya panjang nih, ya. Ya, K tadi udah kita bahas. Lanjut masuk ke huruf nun. Nun dipanjangkan dua harokat, berharokat dhamma. Jadi dimonyongkan, teman-teman, ya. Kanu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ada sebuah kesalahan, ya, di sini yang sering kali terjadi di masyarakat, ya, namanya al-khankhanah. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video al-khankhanah di channel ini, insya Allah paham apa yang dimaksud dengan al-khankhanah. Ya, buat teman-teman yang belum paham, di sini saya akan jelaskan. Untuk lebih detailnya silahkan nanti dicek aja videonya, ya, apa itu al-khankhanah. Ada penjelasan yang sangat bagus sekali dari Syekh Abdul Qadir Al-Utsman hafizahullah, ya. Jadi al-khankhanah itu adalah menggiring gunnah masuk ke huruf waw. Gunnah yang ada di nun. Nun memang ada gunnahnya. Naninu, kalau nggak ada gunnahnya mustahil, ya. Orang nggak akan bisa mengucapkan huruf nun, ya, tanpa disertai dengan gunnah, karena gunnah itu adalah makhraj mukammil, ya. Di sini adanya di al-khayshum. Naninu, buktinya kalau kita tutup, ya, hidung kita ini nggak akan bisa kita mengucapkan huruf nun. Naninu nggak akan bisa. Kenapa? Karena ada gunnah di sini, ya. Nun melekat gunnah padanya permanen, ya. Huruf nun itu melekat gunnah padanya secara permanen.
Nah, hati-hati ketika kita mengucapkan huruf nun, nu ada gunnah memang di sini, ya. Tapi ketika kita masuk ke huruf wawu, sekarang giliran masuk ke huruf wawu, wawu tidak ada gunnahnya, ya. Jadi jangan dibaca nu kanu, salah. Ya, yang betul kanu nggak ada ya. Nu bukan nu ya. Nanti dicek ya teman-teman ya. Kanu bukan kanu ya, dicek sendiri ya. Kalau masih putus-putus berarti masih ada al-khanqanah. Kanu, ini al-khanqanah. Kalau nggak ada al-khanqanahnya bunyinya begini. Kanu kalau ada al-khanqanahnya nu ya, dilatih kembali ya teman-teman ya. Ini dilatih, harus dilatih ya. Bagaimana cara melatihnya dijelaskan detail sekali ya di video tentang al-khanqanah yang ada di channel ini ya. Silahkan teman-teman nanti cek sendiri ya. Linknya mungkin bisa saya letakkan di kolom deskripsi juga ada ya. Nanti dicek aja di bawah sini ya, link tentang video al-khanqanah, bagaimana caranya kita menghindari al-khanqanah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir itu dengan sangat detail, step by step. Nah, kalau kita mengikuti step-stepnya ini, insya Allah khanqanahnya itu akan hilang ya. Baik, kita masuk ke huruf berikutnya, itu huruf mim ya. Huruf mim ya, mim yang dikasroh sama seperti ini ya, mim yang dikasroh tadi ya. Nah, ini udah tadi. Huruf nun ketika disukun, nah ini belum kita bahas ya. Huruf nun ketika sukun sama hukumnya ketika mim bersukun seperti ini ya. Huruf mim sukun ada sukunnya, itu sama cara membacanya dengan huruf nun yang ada sukunnya, yaitu dengan mengalirkan sedikit suaranya. Min a, jangan dikolkolah min a, tidak juga diputus suaranya min a ya. Min a. Nah, ini harus dibaca jelas ya, izhar. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf hamzah. Nun ketemu hamzah itu izhar ya. Ketemu salah satu dari 6 huruf itu harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca mil a. 6 huruf ini apa saja? 6 huruf ini adalah 6 huruf yang keluar dari tenggorokan, makanya disebut dengan izharul halqi. Izhar halqi ini makanya disebut dengan izhar halqi. Izhar halqi ini adalah izhar yang keluar dari sini ya, dari tenggorokan. Hurufnya ada 6, hamzah, a, kemudian ain, ghain, ain, ha, kemudian ghain, kha ya, huruf-huruf tenggorokan ya. Jadi kalau ada nun bertemu dengan salah satu dari huruf tenggorokan ini, maka harus dibaca jelas min a, bukan mil a ya. Lanjut. A sama seperti ini, a yang ada di sini ya, keluar dari pita suara di tenggorokan bagian bawah, dan dia harus dibaca panjang. Ayatina ya. Hati-hati, ini bacaan panjangnya harus stabil teman-teman. Di sini 2, di sana 2, di sananya lagi 2 juga. Ayatina, jangan yang satu lebih panjang dari yang lain ya. Ini harus sama kadar panjangnya. Jangan ayatina ajaba ya, ini ya-nya kepanjangan ya. Atau ayatina ajaba, ini juga kurang tepat. Jadi harus dibaca sama ya. A 2 harokat, ya 2 harokat, tina 2 harokat ya. Min ayatina, begitu ya, dibaca 2. Lanjut masuk ke huruf ain, jim, dan ba. Yang ini tadi udah ya teman-teman ya. Sebelumnya ada huruf ta ya kan, ada huruf nun udah dibahas ya, ta ini kan. Kemudian ada huruf nun juga ya, ini nun udah sebelumnya udah kita bahas, jadi nggak perlu kita detailkan lagi. Masuk ke huruf ain ya. Ain keluar dari lisanul mizmar ya, dari tenggorokan bagian tengah. Hati-hati jangan sampai masuk hidung. Ajaba ya. Baik, ada beberapa kesalahan yang terjadi pada huruf ain ya. Ya, yang pertama, ini yang sering banget terjadi, huruf ainnya dikeluarkan dari pangkal hidung. Naik ke sini. Harusnya
Ini yang pertama. Yang kedua, dikeluarkan dari tenggorokan bawah tapi dengan cara ngeden. Ajaba, ajaba. Ini juga kurang tepat, ya. Ada yang membaca huruf ain tuh hamzah ditambah ngeden, ya. Hamzah tambah ngeden jadi ain, salah, ya. Nggak ada huruf yang dibaca ngeden, ya. Huruf ain itu keluarnya nyantai aja, keluar dari tenggorokan bagian tengah. Tidak ada sama sekali yang masuk ke hidung. Bukan ya. Tidak boleh dikeluarkan dari hidung. Lanjut masuk ke huruf jim, ya. Aja, jangan dari hidung, jangan aja. Huruf jim keluar dari lidah bagian tengah, ya, dari wasatul lisan, ya, lidah bagian tengah diangkat ke langit-langit sampai nempel. Ja. Hati-hati saat mengucapkan huruf jim, banyak yang bacanya pakai hams, ca. Ajaba, jadi seperti huruf c, ya. Ini kurang tepat, ya. Tidak boleh ada hams pada huruf jim. Ajaba, ba dipanjangkan 2 harokat, ya. Tidak boleh lebih, ya. Tidak boleh lebih. Ini dibaca harus 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Kadang banyak, ya, orang yang membaca di akhir ayat itu dipanjang-panjangkan, ya, melebihi 2 harokat. Kalau mad arid disukun tidak masalah, 2, 4, 6 itu opsinya. Tapi kalau mad iwad nggak ada opsi, dia harus dibaca 2, ya. Memang enak kalau dibaca panjang, tapi kurang tepat dari sisi kaidah ilmu tajwid, ya. Banyak yang membaca begini, warraqimi kanu min ayatina ajaba, ya, dipanjangkan sampai lewat dari 2 harokat. Min ayatina ajaba, 2 harokat saja. Oke, seperti itu ya teman-teman, ya. Nah, ini udah kita detailkan nih huruf per huruf. Nah, sekarang kita akan coba baca, ya, 3 kali, ya teman-teman, ya. Saya akan baca 3 kali, mungkin satu yang pertama dan yang kedua masih saya iringi dengan beberapa koreksi. Kemudian yang ketiga saya tidak akan baca dengan koreksi, saya full membaca dari awal sampai akhir. Baik, silakan disimak. Am hasibta, ini jangan dibaca tebal, hasibota. Am hasibta anna asha, atipis tebal, asha. Am hasibta anna ashabal kahfi, ngalir, dialirkan huruf h-nya, jangan dikolkolah kahfi atau kahfi diputus. Anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ini salah, jangan sampai mengalir dengungnya di huruf wawu. Kanu min ayatina ajaba, jangan ajaba, jangan juga ajaba, pakai ainnya di sini, ya, di hidung, ya. Baik, sekali lagi saya baca. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Satu kali lagi, ya, saya baca mungkin lebih pelan, ya, lebih pelan. Ini kalau nggak kuat, ya, bisa berhenti di warraqim. Kalau nggak kuat, ya, biasanya ada di antara kita tuh yang napasnya pendek, ya. Kalau napasnya pendek kan nggak mungkin dipaksa sampai habis sampai sini, ya. Boleh teman-teman nanti berhenti di sini. Anna ashabal kahfi warraqim. Nanti ngulangnya dari mana? Dari anna ashabal kahfi warraqim, dari sini, ya. Ini lebih selamat, ya, dari sisi maknanya. Oke. Saya baca lebih pelan, ya. Am hasibta anna ashabal kahfi
kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Oke, seperti itu teman-teman ya. Baik, selamat berlatih teman-teman di rumah. Nah, buat teman-teman yang mendapati kesalahan dari bacaan saya atau kesalahan penyampaian, mungkin ada beberapa yang salah dari praktek yang saya baca tadi ya. Mohon kiranya untuk tidak segan-segan mengingatkan ya. Kalau ada yang mau mengkoreksi, silahkan dikoreksi ya. Kita intinya di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Apa yang sudah saya pelajari ya dari beberapa orang guru saya coba ingin sampaikan di sini. Barangkali ada yang mendapatkan manfaatnya, dan juga saya berharap ada di antara teman-teman yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi yang mau mengoreksi bacaan saya ketika mendapati kesalahan pada bacaannya ya. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita malam hari ini ya teman-teman ya. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.